Hai, Sofina Vitox kembali lagi dan hari ini sudah ada bintang tamu atau narasumber yang sudah lama kami tunggu-tunggu, sibuk sekali, padahal tinggal satu pulau. Dia adalah teman dekat saya, sahabat saya akhir-akhir ini, Tracy Trinita. Hai Sofi, halo teman-teman Sofina Vitox. Ya, ini kamera kamu kalau mau langsung ngomong ke orang, jadi kalau mau gitu ya, bisa. You and me here. Tracy Trinita, siapa yang tidak kenal Tracy Trinita ya? Tracy Trinita adalah the first Indonesian supermodel. Kamu nggak bosan ya kalau aku? Aduh, makasih. Bosan nggak sih kalau jelasin gitu terus? Aku jarang diundang kayak gini. Kayaknya cuma baru sebelum Sofi, Daniel. Itu doang. Belum pernah jarang. Ya tapi kan kalau kamu jadi apa ya, misalnya narasumber di seminar atau apa kan pasti. Oh iya sih. Iya kan? Iya. Tracy Trinita. Aku malu sih. Kayak tersipu malu. gitu, tersipu malu. Karena apa? Karena it's such a big title. Iya. Iya, dan I just felt like aku tuh orang biasa banget gitu. Tapi orang suka bilang, Trace jangan lupa loh, itu suatu prestasi gitu. Dan itu membuat orang mungkin jadi semangat yang pengen mengikuti jejak, jadi bisa lebih semangat karena udah pernah ada yang melakukan hal tersebut. Tapi nggak tahu ya, mungkin fame kayak spotlight fame gitu bikin aku tersipu malu sih. Pada dasarnya kamu pemalu kan sebenarnya. Pada dasarnya, right? Oke, dari semoga kecil nggak malu-maluin ya, tapi pemalu sih yang pasti. Pasti kan pemalu. Iya, gitu. dari Jadi, kecil pemalu. Kamu tuh gampang blushing. Iya. Always, sering banget. Oke, itu dari kecil. Dari kecil tuh udah gampang malu, terus jarang ngomong, gagap, dan bener-bener penakut banget. Penakut dalam artian ketemu sama orang, tapi penakut dalam artian adventure, kayak kelegian naik sepeda sendiri sampai Kuta itu berani. Tapi kayak naik bus dari Bali ke Malang umur 8 tahun berani. Tapi kalau ngomong sama orang takut. Tapi kalau boleh tahu kenapa tuh? Maksudnya ketika takut gitu kalau sama orang tuh takut kenapa? Takut ketika melihat mata orang. Ini anak siapa ya? Atau apa sih takutnya? Takut apa? Iya, kalau sekarang ingat ke belakang ya, sekarang udah nggak takut lagi kan, udah Tuhan pulihkan. Iya. Kalau dulu waktu masih kecil, ketemu sama orang itu nggak tahu dia akan nanya apa, nggak tahu dia tuh ketakutannya adalah what if saya nggak bisa ngomong gitu, what if saya kalau ditanya apa-apa nggak bisa jawab. Jadi sebelum orang yang nanya atau ini saya udah langsung diam sendiri gitu. Dan lucunya sekarang kalau ketemu sama temannya mama yang kenal saya dari kecil begini, ini kok bisa bawel banget sekarang ya, dulu kan masih kecil nggak bisa ngomong gitu. Jadi kayak semua keluarga maupun teman-temannya mama papa yang kenal saya dari kecil, lihat perbedaan itu benar-benar radikal banget. Dari yang pendiam banget sampai sekarang nggak bisa diem. Oke, nggak bisa berhenti ngomong. Iya, takut tuh karena ketika orang tanya kamu takut kamu nggak bisa jawab gitu. I think ketakutan terbesar adalah nggak bisa jawab. Iya. Dan juga nggak tahu ya, kagok gitu. Jadi kalau sekarang lihat orang anak kecil pemalu, I'm like, oh my goodness, kayak aku masih kecil gitu. Jadi ada harapan nanti kalau besar bisa juga jadi bawel. Dan itu berubah ketika kamu mau nggak mau jadi model ke New York itu ya? Jadi model tetap pemalu. Tapi bisa mulai belajar memaksakan diri berinteraksi sama orang. Ya, it's like you create another persona karena tahu bahwa professional, benar. Ya, the professional kita persona. suka bercanda ya, karena kalau dalam pekerjaan kita pakai apa? Istilahnya kayak pakai professional cap sama personal cap. Jadi kalau lagi personal Tracy apa adanya yang sebenarnya adalah pemalu. Tapi kalau lagi harus bekerja, I have to be friendly, harus menyapa orang, harus ramah tamah ke banyak orang. Jadi itu udah kayak menyingkirkan ketakutan dan sifat pemalu dan memberanikan diri untuk profesional, harus nyapa orang, harus apa kabar mereka dan sebagainya. Tapi lama-lama terlatih loh. Iya. Jadi mahir. Iya. Jadi karena perbedaannya tuh signifikan banget. Aku masuk ke sebuah kayak lagi motretan waktu masih remaja, ke studio dengan malu-malu seperti aku apa adanya, itu membuat suasana jadi nggak nyaman. Orang jadi kayak hai gitu, hai, terus diem gini, terus dandanin. Where you from Bali? Dia diem. Itu benar-benar nggak nyaman. Tapi pas aku bilang, you know what, lain kali aku harus lebih ramah. Aku datang, good morning, hi, my name is Tracy, I'm from Bali. Hi, good morning, gitu. Itu suasana berubah loh. Studionya tuh jadi
lebih menyenangkan, orang-orang jadi antusias, lebih ringan, dan juga akhirnya banyak cerita-cerita dari mereka juga, mereka akhirnya berani bercerita gitu. Jadi menghidupkan suasana dengan keramah tamahan. So I think komunikasi itu one of the very kunci utama untuk to warm up the room, untuk menghangatkan suasana, menjadi termostatnya, ya kan? Jangan jadi temperaturnya. Kalau kita masuk dengan hati panas atau marah, ya jangan diikutin gitu ya. Kita harus setel tuh termos. Kayaknya gitu nggak sih? Kayaknya sih dalam segala suasana ya. Masa gini, kita pasti kayak apalagi kalau orang yang tinggal di kota besar kayak Jakarta gitu, nyetir mobil kena macet, frustasi dengan orang nyetirnya sembarangan. Tiba di suatu tempat, kita punya pilihan loh. Kita mau bawa kemarahan dari jalan itu nyebarin ke satu kantor kita, atau kita mau bilang enggak, cukup berhenti di saya. Saya mau masuk dengan sesuatu berbeda. I wanna bring dari rumah tadi, yang kebahagiaan dari rumah, bukan dari jalan gitu. I think it's a decision sih untuk bisa membawa suasana berbeda di sebuah ruangan. Although nggak berarti kita mendeny perasaan kita ya. Betul. You still need to deal with your anger and your sadness, tapi harus ada waktu yang disisihkan. Kayaknya gitu ya. Kalau nggak, gimana coba? Namanya manusia ya, punya emosi rasa. Tracy ini lahirnya di Surabaya. Ya, numpang lahir, bukan arek Surabaya. Ya, jadi numpang aja. Numpang lahir. Dibikin di Bali. Bali made. Made in Bali. 8 bulan mama memutuskan untuk ke Surabaya buat melahirkan. Ya. Abis itu balik ke Bali. Mama semua keluarga balik ke Bali, tapi karena mereka masih hidupnya masih ekonomi belum stabil. Ya. Aku dititipin ke oma opa dulu, tapi aku nggak di Manado. Nggak di Manado, di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Jadi oma kan orang Manado. Ya. Opa sebenarnya bukan opa sih, harusnya namanya Kai. Kai itu bahasa Banjar, artinya kakek. Oke, Kai. Jadi Kai aku itu orang Banjar, tapi tinggal di Tarakan, Kalimantan Utara. Dulu Kalimantan Timur, sekarang ganti nama Kalimantan Utara. Ya. Asal nggak kalut ya? Nggak kalut, hidupnya kalut. So I grew up di Kalimantan sebenarnya. Sebenarnya. Itu umur berapa? SD berarti kamu? Nggak, sampai umur 6 tahun. Oh, sebelum SD. Masih dari bayi sampai umur 6 tahun. Oke, jadi bisa dikatakan Oma dan Kai ikut membesarkan. Iya, betul. Jadi aku dibesarkan di keluarga dengan pengajaran zaman dulu kala. Oma opa tuh yang benar-benar strict banget, kayak orang Belanda, campur Kalimantannya strict banget gitu. Belanda Kalimantan strict. Mereka usianya lebih dari baby boomer tuh ya. Baby boomer itu kan orang tua lahir kita tahun 1923 sama 1932. Nah, itu udah apa itu namanya generasi? Iya ya. Generasi pejuang. Oke, pejuang. Oke. Karena mereka orang dari perang, mereka melawan penjajah. Jadi kaki aku tuh dia intel untuk Angkatan Udara Republik Indonesia. Iya. Oma perawat di rumah sakit gitu. Jadi ketemu di Florence Nightingale banget ceritanya. Oh iya, kayak di film ya. Iya. Oh gitu. Jadi ngerawat terus jadi gitu ya kali ya. Terus dijodohinnya sama ada satu opa yang kerja sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Dikenalin, akhirnya jatuh cinta di kota Balikpapan. Pas banget nih suami saya lagi di Balikpapan. Oh iya? Iya, dari Tenggarong menuju Balikpapan, kembali lagi ke Pulau jangan lupa makan soto Banjar, sama jangan lupa makan kepiting, enak banget. Oke, Tracy, jadi setelah dari 6 tahun itu kembali ke Bali, sekolah lah di Bali, dan yang lain-lain itu. Terus dia adalah anak yang aku tahu dari cerita-ceritanya tuh independen banget. Bisa nih misalnya orang tuanya ada urusan, misalnya meeting atau apa gitu ya, dia ditinggal nih di pantai. Kalau zaman sekarang kan anak ditinggal di kayak taman bermain atau daycare kan. Kalau dia ditinggal di alam, ditaruh di pantai, terus dia bisa main. Kasih uang jajan nggak? Kasih uang jajan? Open bill di warung bakso biru yang di pantai, itu langganan aku dari kecil. Aku utang terus sama dia kayak, Om nanti mama bayar sore. Oh, jadi datang makan gitu. Dan and then you will play at the beach sama anjing-anjing, sama ketemu anak-anak lain nggak sih? Atau mostly alone? Sering sendiri, kadang-kadang sama anak-anak campuran yang di Legian. Iya, dan itu adalah masa kecil yang normal ya untuk anak-anak Bali ya? Nah, Bali di tahun late 80s, early 90s itu tuh aman banget. Jadi contohnya, kita kalau ke pantai aja, ini bawa perhiasan ya, kita lagi mau berenang, taruh sarung, taruh dompet, kita taruh ini, kita berenang di laut seharian, kita balik nggak ada barang hilang.
nggak ada barang hilang. Seriously? Di Bali tuh dulu aman banget, rumah tuh hampir nggak ada yang ngunci rumah. Dulu tuh Bali tuh benar-benar sejahtera dan damai dan aman. Oke. I think lately karena terlalu banyak orang masuk, pendatang tinggal di Bali, mempengaruhi gitu. Akhirnya banyak, sekarang nggak mungkin kita taruh handphone atau di Hello. Tapi enggak sih. Jangan dicoba di rumah ya. Tapi beberapa kali ada tamu datang ke coffee shopku, terus kuncinya ketinggalan di motor. Nggak pernah hilang sih. Syukur ya. Iya, syukur. Maksudnya mari kita jaga Bali seindah zaman dulu. Kalau di kota besar misalnya di Jakarta aja gitu ya, itu udah selesai. Aku jangan ditantang ya. Maksudnya jangan kamu kesini terus aku mau coba tinggalin kunci motor, jangan. Tapi maksudnya aku pernah lihat itu, mungkin sisa-sisa peninggalan daripada yang dulu ya. Bahwasannya pasti nanti ada yang entah beli parkirnya atau siapa yang, Bu, itu dah kuncinya ketinggalan loh Bu, ini like they will come and tell you. They're really kind. Orang Bali itu baik banget. Masa kecil ya Sofia di Bali ya, kalau bisa ngebayangin. Dulu tuh Kuta tuh rame of course, Legian tuh rumah rame, tapi Seminyak tuh sepi, Kerobokan tuh sepi banget. Terus Canggu tuh apa itu Canggu? Nggak ada yang tahu. Dan dulu tuh orang tuh kalau pulang kerja naik sepeda semuanya, jarang ada punya motor. Jadi motor tuh sebuah luxury, mobil juga luxury, jarang ada mobil dan motor. Naik sepeda ini saya kayak tua banget ya, tapi ini beneran loh, ini cuma kayak berapa dekade yang lalu gitu. Naik sepeda, ratusan sepeda dari Kuta, sepeda warna hitam gitu yang gede, yang sepeda kuno itu. Sepeda ontel itu ya? Ontel, bener. Mereka bisa puluhan, ratusan pergi. Dari mana itu? Mereka tinggal di Tabanan deh kayaknya, kalau nggak di Canggu di Tabanan. Terus mereka kerja? Mereka kerja ke Kuta semuanya. Megae di Kuta. Nanti pas mulai naik dia sepeda rame-rame gitu, cantik banget sore. Nanti pagi sama lagi. Aduh, so beautiful banget Bali zaman dulu. Iya. Kayak aku masih kecil, schedule selalu sama. Pagi hari bangun, tunggu bus sekolah. Kalau ketinggalan bus sekolah, mamaku harus anterin. Terus nanti pulang sekolah, makan cepet-cepet, habis itu ke pantai. Every day? Tiap hari. Pas lagi Legian, tiap hari ke pantai. Hello, aku dulu hitam healing. Inilah healing sesungguhnya. Udah gitu ke pantai Legian, pantai Double Six. Itu tuh dari rumah aku tuh cuma 5 menit jalan kaki, 5 menit aku tuh jalan Double Six soalnya waktu masih kecil. Abis itu ke pantai, itu pantai tuh jauh banget Sof, itu sekarang tuh deket banget kan. Ya. Dulu tuh jauh banget pantainya dan dulu warna biru. Makanya blue ocean, dulu tuh biru jernih gitu. So I berenang kalau nggak aku bawa boogie board aku, kalau nggak berenang aja tengah laut, ngapung gitu di air, ngayal-ngayal jadi mermaid, apa gitu waktu Ariel, The Little Mermaid baru keluar videonya. So I just enjoy tinggal di pantai sampai nanti pokoknya aku pulang tuh jam sunset. Kalau nggak mama papa jemput, ya aku pulang sendiri. Tiap hari dan itu gitu. Zaman dulu kan anak kecil nggak ada handphone ya, nggak dikasih tahu, ayo mama mau jemput, kamu jalan ke depan, nggak ada. You just know. Hanya lihat langit aja, oh ini udah jam 6 gitu. Nggak boro-boro pakai activity watch ya, udah udah berapa langkah nih, oke, udah mau sunset gitu, enggak ya? Enggak, karena gelap kan pulangnya, jadi udah takut. Jadi mendingan sebelum gelap gulita harus pulang. Itu setiap hari? Setiap hari. Oke. Dan kalau enggak nih ya weekend aku bakalan nginep di rumahnya Chandra kan temen-temennya kita itu dari aku masih kecil aku selalu nginep rumah dia, itu rumahnya di Tuban. Abis itu ikut sama dia ke gereja Katoliknya yang di Jalan Kartika Plaza itu. So either I stay at home atau aku numpang di rumah temen. Karena rumah dia rame terus, banyak dia punya saudara. Jadi kamu ngerasa di situ lumayan lah banyak orang gitu ya daripada sendiri terus. Betul. Gitu ya. Aku anak tunggal sampai umur 10 tahun. Jadi baru punya adik sepi, setelah 10 tahun itu. Iya. Jadi anak tunggal sampai umur 10 tahun. Speaking of 10 tahun, itu nggak jauh dari ketika umurmu 14. Pertama kali ikut cover girl majalah mode. Kamu menang. Iya. Itu yang kirim fotonya. Kami interupsi percakapan ini dengan pertanyaan penting nggak penting yang perlu kamu simak. Silakan dijawab singkat, kalau perlu dijelaskan jangan terlalu panjang. Apa yang paling nggak kamu suka ketika menjalankan pekerjaan sebagai supermodel pada saat itu? Yang paling nggak enak dari kerja model adalah pas lagi foto untuk baju musim panas di musim dingin, baju musim dingin di musim panas. Jadi karena kedinginan dan kepanasan. Karena untuk musim berikutnya soalnya. Iya. Dan wajah harus kalau kedingin pakai baju winter. Musim panas, kepanasan, keringetan, tapi pura-pura kedinginan. Atau kebalikannya, kedinginan, pura-pura kepanasan. Oh beda ya muka panas sama dingin tuh ya? Tapi harus pura-pura acting. Seandainya kamu saat itu tidak ke New York di umur 14-15 tahun itu, dan kamu stay di Bali, kira-kira kamu ngapain? Urus bisnisnya orang tua. Yaitu?
Mama papa punya toko retail di beberapa lokasi di Bali, pasti saya akan jadi pegawai pakaian, penjual pakaian. Penjual pakaian. Lebih kerennya fashion designer sih. Oke. Bila hanya ada 2 warna di dunia ini, oke, saya pilih hitam dan merah. Kamu pilih yang mana dan mengapa? Sebenarnya sih funnya merah ya, karena kayak power gitu ya. Hitam tuh kayak sedih gitu, kayak duka gitu rasanya. Tapi kalau lagi gemuk kayaknya hitam sih. Enggak, jangan-jangan. Pasti kurus merah. Langsing sehat, fit merah. Oke. Mengapa menurutmu orang perlu Tuhan? Karena orang nggak perlu hantu, nggak kidding. Orang perlu Tuhan karena tanpa hadirat Tuhan kita akan merasa ada sesuatu yang berharga yang missing, terhilang di dalam hati kita, karena ruang hati kita tuh terlalu besar yang nggak bisa diisi dengan hal kecil duniawi. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi ruang hati tersebut. Jadi tanpa hadirat Tuhan kita akan merasa kosong. Itu yang kirim fotonya? Mama. Oh, mama ambisi pengen kamu jadi model? Mamaku tuh main tinggi ya, 168, 169. Oh, dia yeah, langsing banget. Dan dia tuh bermimpi dari masih remaja pengen jadi model. Tapi kan eranya belum segitu canggihnya. Maksudnya modeling di Jakarta pun juga masih terlalu dikit ya, di tahun 70-an, 80-an tuh masih terlalu dikit. Sehingga dia nggak dapat kesempatan untuk jadi model. Dia model-model untuk toko, ada nama toko leather Libra di Kuta zaman dulu, dia ikut-ikutan jadi pose-pose gitu. Dia suka banget di foto. Jadi pas dia lihat when I was, aku usia kayak 13 ke 14, tiba-tiba menjulang tinggi dari 150-an ke 173. 173 cm pas umur 13 tahun, guys. Betul, sekarang puji Tuhan udah berhenti di 181. Jangan naik lagi ya? Jangan lagi, aku sering kejeduk, sering terlalu tinggi, nggak enak juga sih. I have another name di sekolah gara-gara tinggi aku. Back to the story, jadi mama aku pikir kayak gimana caranya biar aku lebih, kan tadi setelah aku pemalu, pendiam, gagap juga, sama suka bungkuk. Iya, karena teman-teman nggak setinggi kamu, jadi bawaannya pengen gini ya. Ingin sependek mereka gitu. Jadi mama pikir gimana caranya nih biar anak ini bisa lebih percaya diri. Akhirnya diikutkan ke majalah-majalah, nggak cuma majalah mode, semua dikirim. Ke majalah gadis ikut, Aneka ikut, majalah mode ikut, Anita Cemerlang, pokoknya semua ada kompetisi apa aja, mami aku pasti daftarin aku gitu. Iya, jadi kamu tahu nggak tapi waktu didaftarin? Mama bilang pokoknya mama daftarin kamu ya, tapi pas tiba-tiba dapat selamat untuk menjadi finalisnya, itu mamaku yang buka barengan sama aku gitu, dan aku really kaget sih. Mamaku seneng banget. Aku belum tahu implementasinya apa. Kayak what does it mean untuk ikut kompetisi tersebut. Mama bilang kita harus ke Jakarta ya nanti ya. Kita ikut, mama siapin bajunya, siapin barang-barangnya, semua. Rambut aku dibawain ke salon. Karena kan rambutnya panjang dan karena anak pantai ya. Iya. Terus mama bilang jangan terlalu kena matahari ya nak. Gitu. Pokoknya mama pakai di grooming itu in a healthy way. Karena bahasa grooming sekarang serem banget ya. Konotasinya jadi jelek, tapi when you say groom, you actually groom. Iya, dirawat. Dirawat oleh mama. Dibawa ke salon dan sebagainya. Rambut aku kan pirang, diitemin gitu. Nah, tapi kamu waktu itu udah ada basic model belum, misalnya dimasukin sanggar? Iya. Ada. Jadi ekstrakurikuler aku tuh masih kecil tuh cuma 2 yang aku pernah didaftarin. Yang pertama bahasa Inggris, gurunya orang bule, namanya Mr. John, aku masih ingat sampai sekarang karena dia tuh frustasi, ini anak kenapa nggak bisa bahasa Inggris. Aku tuh nggak bisa bahasa Inggris sampai aku kamu late. tuh bentukannya bule banget ya. Bapaknya orang Brazil nih, orang ini, ibunya Manado, Kalimantan, ada Chinese-nya juga. And you don't speak English. Nggak bisa bahasa Inggris. Aku tuh nggak bisa bahasa Inggris sampai. Kamu tinggal di Bali loh. Aku aneh banget. Nggak tahu kenapa nggak bisa ngeluarinnya. Jadi aku bisa bahasa Portugis tapi nggak bisa bahasa Inggris. Oh, itu aneh lagi tuh. Aneh kan? Iya, aku bisa bahasa Portugis gara-gara aku umur 11 tahun tinggal di Brazil. Oma aku paksa aku harus pakai bahasa Portugis. Tapi bahasa Inggris tuh nggak bisa, Sof. Dulu aku waktu tinggal di Amerika aja, aku kalau ngomong gini, I go there, you go, you walk. Oh, kamu pakai? Iya, kayak gitu. You eat this, gitu. Yang kayak anak TK juga masih lebih jago kali bahasa Inggrisnya. Nggak ngerti, lidah aku tuh nggak bisa ngeluarin bahasa Inggris. Grammarnya tuh suka salah-salah, terus ketakutan untuk nyoba dan sebagainya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris tuh model nekat harusnya sih, tapi aku nggak berani gitu. Teman-temanmu kan banyak yang Indonesia bule kan? Banyak banget, betul. They have
English speaking parents kan. Ketika kamu main ke rumahnya kan harusnya udah aku temenannya kebetulan bukan sama Indonya, bukan Indo Inggris atau Amerika. Aku temenannya kayak contoh Chandra dia Swiss. Bahasanya apa? Dia Jerman. Iya. Terus temen aku Yanina, Sanita, Cynthia juga Jerman. Luna apa? Luna juga Jerman harusnya. Iya, dia Austria. Orang jadi Austria. nggak English juga. Nggak ada yang Inggris. Jadi semua gaulan sama anak-anak European. Nggak ada bule Australia kayak gitu, bule Amerika. Ada sih, ada bule Australia, mereka ada namanya Shenoa. Dia tuh jago banget bahasa Inggris. Iya. Yang Madewarung, Shenoa Madewarung. Iya. Dia tuh kalau aku dengerin kayak bahasa Inggris kayak wow gitu. Tapi nggak bisa gitu. Nggak bisa keluarnya. Ih, lucu ya. Iya. Oke, so anyway kamu kesana, kamu juara modeling yang modeling ini ya. Oh, Iya. aku lesnya selain bahasa Inggris, kok jadi lesnya modeling juga pernah les di itu Bali. Nah, waktu itu pas lagi les modeling di Bali itu diajarin cara jalan gitu. Terus tapi belum lancar sih, tapi lumayan lebih percaya diri lah, lumayan bisa pakai sepatu hak tinggi. Oke. Itu belajar di namanya aku lupa ada 2 ke tempat ya. Aku lupa satu lagi namanya apa, tapi setelah itu aku diajarin sama Ajus, namanya Ajus Modeling. Tapi satu lagi sebelumnya ada ibu orang Bali yang ngajarin aku cara jalan. Dia tuh anggun banget, dia orang Bali asli, cantik gitu. Dia ngajarin, tapi aku kok lupa namanya tiba-tiba ya. Jalan anggun tuh maksudnya kayak floating gitu ya? Iya, kayak jalan pakai kebaya. Kayak jengyah ya? Itu kan Dian Sastro katanya belajar jalan apa ya, metode Jepang tuh biar kayak orang keren banget ya, tuh kayak floating ya. Floating, iya. Iya, aku tuh jalan tuh dulu tuh sembarangan, terus di gara-gara modeling jadi lancar jalannya, jadi kayak lebih elegan lah. Iya. Tapi guru aku yang terbaik tau gak siapa? Jay Alexander. Siapa tuh? Dia tuh yang American Idol, American Next Top Model, yang orang hitam. Dia tuh guru, jadi aku pernah dibilang sama teman aku di agensi aku di New York. Dia bilang, if you want to learn how to do a runway, sorry di Paris, kamu mau banyak fashion show. Dia bilang kamu harus belajar jalan ala catwalk yang benar. Karena ala Indonesia tuh beda banget sama ala di sana. Yang aku cara jalan Indonesia itu tuh nggak laku di sana. Oke, pause sebentar. Cara jalan catwalk Indonesia dengan cara jalan catwalk di Paris itu beda banget. Beda. Sebelum kita ke sana, buat teman-teman yang mungkin sebentar, ini kok tiba-tiba ini lompat-lompat ya, karena kita memang kayak gini kalau cerita. Nanti pas balik lagi kok. Aku kasih tahu dulu. Jadi dari umur 14 tahun dia menjuarai CoverGirl majalah mode itu. Lalu dari situ tiba-tiba dapat kesempatan 2 kompetisi lagi, Elite Model Indonesia sama Elite Model Internasional. Ya, dan dari juara 1 negara. Yang pertama juara 1 mewakili Indonesia di internasional. Setelah itu yang di internasional menang 15 besar, dapat kontrak eksklusif bekerja untuk agensi seluruh dunia. Elite Model seluruh dunia. Oke, means you get to travel. I get to travel. Semua di usia 14 tahun. Oke. Jadi berangkatlah anak umur 14 tahun ini ke New York. Itu pertama kali kamu keluar 14 ke 15. Udah 15 tahun ya. Udah pertama kali ke Amerika? Enggak, pernah ke Amerika sama orang tua, tapi pertama kali sendiri ke Amerika. Keluar negeri pertama kali sendiri. Oke. Waktu itu dia pertama kali sendiri ke Amerika. Sebelum kita tanya soal tadi, maksudnya apa sih kok catwalknya beda Indonesia sama Paris? Aku mau tanya dulu. Begitu kamu tahu kamu harus ke New York, orang tua nggak bolehin. Oh, kirain orang tua malah bolehin. Makanya ini aku bilang, mama, papa ini gimana sih? Dulu pas nggak suka modeling malah di-push. Sekarang udah mulai suka modeling malah nggak boleh. Karena menurut papa harus selesai sekolah dulu. Sekolahnya harus selesai dulu. Iya, masih SMP. Aku bilang, dan ini kesempatan tuh nggak 2 kali datang ya. Maksudnya gini, dunia modeling itu sulit banget untuk masuk di internasional. I was the first model yang pernah dari Indonesia ya, yang tanda tangan dengan kontrak eksklusif buat agensi elite di seluruh dunia, yang base di New York City. Jadi, aku pikir bahwa kalau ini aku hilang kesempatannya, nggak akan bisa balik lagi. So because of that, I was begging my parents. Aku bilang, ma, papa boleh nggak aku pergi? Nggak boleh. Aku janji akan sekolah correspondence school, dan aku akan correspondence school, iya, ada sekolah correspondence school. Iya, kalau sekarang online dulu kan nggak ada, dulu harus pakai, dulu harus dikirim pakai surat, ya, karena belum ada internet. Iya, aku pernah ngerasain homeschoolingin anak-anak dengan dikirim batch gitu. Iya kan, iya, terima buku-bukunya sama surat-surat, ya, reply ke mereka, ya, anyway, singkat cerita, I said this, aku bilang gini soft ke orang tua aku, ma, pa, please, aku pengen banget pergi. Kamu pengen? Aku pengen banget, sekarang akhirnya pengen, kenapa? Karena belum ada model Indonesia yang pernah. Oh, kamu tahu itu? Aku kan dikasih tahu sama majalah-majalah, sama agensi. Oh, so you were like, I wanna be the first one. I wanna be the first one. Kenapa menurut aku ya, lebih baik menjadi yang pertama daripada yang terbaik. Oh.
Karena kalau yang pertama nggak ada yang bisa menyingkirkan posisi kita yang pertama. Oh iya. Tapi kalau terbaik ada yang lebih bagus lagi, kita udah nggak terbaik lagi. Iya, benar. Itu aku dari 14 tahun tuh mikir kayak I wanna be the best, I wanna be the first one. Yeah. Karena the best pastilah orang lebih bagus pasti banyak lah gitu. Akhirnya setelah aku negosiasi dengan mama papaku, mereka bilang boleh tapi coba dulu setahun. Kalau aku nggak aneh-aneh, nggak nakal, pokoknya nggak hidupnya aneh-aneh, aku boleh stay. Tapi kalau aneh-aneh, mereka bisa tarik aku. Karena kan aku di bawah umur. Jadi parental guardian harus ada tulisannya. My parents harus tanda tangan kontrak yang mengizinkan anaknya tinggal selama berapa lama. Terus aku harus tinggal di apartemen, di mana apartemen tersebut untuk anak di bawah umur. Jadi semua di bawah umur 16 tahun. Di apartemen aku tuh ada chaperone yang ngecek kita jam berapa pulang, kita jam berapa pergi dan sebagainya. Jadi ada yang jagain. Jadi itu lapor ke mama? Itu mereka, iya. Kalau diperlukan lapor ke orang tua. Oke. Iya. Tapi bahwasannya mama tahu kamu di sana dan nggak bisa ditemani itu? Iya. I don't know ya. Aku bersyukur banget sih. Papa aku tuh orangnya cukup mengizinkan aku untuk hidup mandiri ya di usia masih sangat 14 muda. 14 tahun ke New York ya Tuhan. Kebayang, dan itu zaman dulu ya, bukan sekarang. Sekarang kan masih Tinggal ada. telepon, Kita bisa nonton YouTube dulu gimana caranya ke New York. Zaman dulu kan nggak ada, itu kayak anta beranta itu kayak rasanya kayak ke maksudnya anak yang nggak bisa bahasa Inggris tiba-tiba kopernya bungkus koper, semua barang di koper dan bye Indonesia, halo New York gitu. And you know what, Sof? Nggak ada yang jemput aku di airport. Jam 2 pagi dari Brooklyn ngelewatin Brooklyn Bridge atau Queens Bridge, aku lupa, itu ngeliatin liat kota Manhattan. Yang I was like, okay, now it's like the movie. Itu kan harus ada ngejagain dari, maaf ya, om gatel, gading-gading. Itu nah, ini anehnya ya, nggak tahu ya Sofia, aku nggak tahu kenapa ada perbedaan loh zaman dulu sama zaman sekarang. Betapa aku bersyukur banget punya pengalaman modeling internasional. I saw the world dari lensa anak remaja. Ada perlindungan Tuhan, sekalipun aku waktu itu belum kenal Tuhan secara pribadi, tapi tangan Tuhan melindungi. Dan He preserved me. Dia membungkus aku dengan perlindungannya gitu. I have a beautiful memory akan modeling. Ketemu sama Britney Spears, ketemu sama Goldie Hawn, ketemu. I remember hang out with, like party with Jay-Z and all of these things. Harta dan tahta yang aku pikir bisa membawa kebahagiaan, ternyata enggak. I have everything yet I'm empty.